Selamat pagi Pancis. Selamat pagi Pak Pri. Bagaimana kabarnya hari ini Pancis? Ya, puji Tuhan, kabar baik, ya, sehat-sehat. Bagaimana keadaannya Pak Pri? Puji Tuhan juga Pancis, saya juga kabarnya sehat-sehat. Oke Pancis, saya sangat senang sekali ya hari ini bertemu dengan Pancis untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing dari Pancis. Baik, terima kasih. Jujur Pancis, saya ingin memberi dukungan kepada Pancis. Oleh karena itu Pancis, kira-kira bagaimana saya dapat membantu Pancis? Ya. Baik, terima kasih Pak Pri. Tentu saja proses coaching yang akan saya jalani sebentar. Ya, ada beberapa kompetensi yang harus mendapatkan penilaian dan perlu bimbingan dari Pak Pri sebentar. Ya, diantaranya kompetensi dalam hal mendengarkan dengan aktif, terus yang kedua menghadirkan diri secara total dalam kegiatan itu atau presence, ya. Terus yang ketiga sementara bagaimana saya bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Louis sebentar berkaitan dengan masalah yang dia alami selama ini. Oke, baik Pancis. Yang jelas Pancis, saya akan mendukung Pancis dalam observasi ini sebentar. Kira-kira nih Pancis, bagaimana atau yang ingin Pak fokuskan pada saat observasi ini nanti? Ya, terima kasih Pak Apri. Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya memang fokusnya sebentar pada ada dua saja kompetensi yang perlu dukungan dan bimbingan dari Pak Pri. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, terus yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Louis sebentar berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Begitu. Ya, baik Pancis, luar biasa ya. Kira-kira Pancis, menurut Pancis sejauh mana tingkat kemampuan Pancis dalam hal observasi ini, observasi terhadap kucing? Ya, baik Pak Pria. Saya memang yakin bahwa ada upaya untuk meningkatkan kompetensi untuk mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan secara efektif dan bermakna, ya, akan sangat berguna dalam proses coaching yang akan saya jalankan sebentar. Ya, sehingga dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin ya bisa lebih baik ya, membimbing coach dalam pembelajaran. Oke, Pancis, saya paham. Apa harapan dari Pancis terkait dengan observasi terhadap kucing sebentar? Ya, baik. Kalau berbicara tentang harapan, ya tentunya harapan dari kegiatan coaching itu sebentar ya tentunya kegiatan itu harus bisa dijalankan dengan baik, dengan lancar. Ya, mudah-mudahan sejak kondisi dan situasinya sebentar kondusif. Ya. Terus yang kedua, ya saya juga berharap semoga dari proses coaching yang akan saya jalankan sebentar, ya coach, ya coachi, ya dalam hal ini Pak Louis, ya, akan bisa menemukan solusinya sendiri ya terhadap persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Luar biasa sekali Pancis. Pancis sudah menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan coaching sebentar ya. Untuk itu saya persilakan sebentar Pak Pancis melakukan observasi terhadap coaching ya Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Saya membutuhkan bimbingan dan koreksi dari Oke, siap Pak, siap. Semoga sukses ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Halo, selamat pagi Pancis. Selamat pagi Pak Louis. Pagi. Selamat pagi Pak Pri. Pak Louis. Salam sehat dulu kita semua. Ya. Oh
Rupanya Pak Lois ini sekali ya. Ya, puji Tuhan Pak. Tapi sedikit sedikitnya ada sesuatu lah yang ingin saya sampaikan ke Prancis. Mungkin Prancis hari ini ada waktu untuk saya? Ya, saya selalu ada waktu untuk bisa berdiskusi. Ya. Kita sama-sama berdiskusi dan membahas satu dua hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan, baik itu dalam proses pembelajaran maupun hal-hal lain. Iya. Jadi terima kasih Pak Ancis. Jadi begini Pak, dalam pembelajaran saya punya di PJOK itu ada sesuatu yang mau saya diskusikan terkait dengan anak-anak di dalam pembelajaran PJOK khususnya senam lantai itu Pak. Mereka itu lebih banyak tidak bisa melakukan gerakan. Ya, anak-anak lebih banyak tidak bisa, hampir 50% anak-anak itu tidak bisa melakukan gerakan. Walaupun saya sudah menjelaskan bagaimana teknik melakukan gerakannya, juga penggunaan media pembelajaran berupa video pembelajaran di dalam pembelajaran. Tetapi tetap juga mereka tidak bisa. Ya. Baik, itu maksudnya tadi Pak Luis. Saya menyampaikan terima kasih karena Pak Luis sudah bersedia untuk datang. Ya, justru itu yang mau saya tanyakan tadi. Ya, kira-kira apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini? Ya. Atau apa yang mau Pak Luis sampaikan? Kira-kira rangkuman dari apa yang Pak Luis sampaikan tadi itu apa ya? Ya, jadi begini Pak, itu tadi siswa saya itu kesulitan di dalam melakukan gerakan roll depan dan roll belakang di dalam pembelajaran senam lantai. Iya, itu masalahnya. Kalau boleh saya simpulkan Pak Luis, berarti Pak Luis selama ini mengalami persoalan dalam mempraktikkan teori yang Pak Luis sampaikan kepada anak-anak, yaitu berkaitan dengan roll depan dan roll belakang. Roll belakang Ya, ya, Pak Luis. Begitu ya Pak Luis. Iya, betul Prancis. Ya, terus setelah kita berdiskusi ini sebentar, kira-kira apa yang Pak Luis harapkan dari kegiatan diskusi kita pada? Baik, terima kasih Prancis. Terima kasih banyak sekali karena memang itu yang saya inginkan. Harapan saya bagaimana anak-anak itu bisa dengan mudah melakukan gerakan roll depan. Ya, mungkin itu yang harapan saya terkait dengan kita punya percakapan pada hari ini. Oke, Pak Luis, luar biasa ya. Terus dari persoalan itu Pak Luis, menurut Pak Luis apa yang membuat mereka tidak mampu melakukan gerakan itu? Ya, gerakan roll depan, gerakan roll belakang, jadi itu Pak Luis. Ya, baik, terima kasih Pak. Memang kemampuan anak-anak memang tidak semua, tetapi sebagian besar saya katakan seperti itu. Mereka kadang ada rasa takutnya, ataupun pada saat melakukan gerakan itu ada yang bisa, tetapi ada yang melakukan tetapi gerakannya tidak sesuai yang diharapkan, malah jatuh ke kiri ataupun ke kanan. Bahkan kalau roll belakang mereka tidak mampu sama sekali. Ya, tidak mampu. Seperti itu Prancis. Oke, baik Pak Luis. Jadi dari pengamatan Pak Luis, ya, kegagalan mereka dalam melakukan gerakan itu lebih diakibatkan oleh kurangnya media pembelajaran yang dapat membantu mereka dalam melakukan gerakan, kan begitu? Iya. Betul sekali Pak Ancis. Jadi karena mungkin dari proses pembelajaran itu harus ada istilahnya ada sesuatu yang baru lah, karena mungkin penggunaan matras itu bagi mereka tidak cukup untuk memudahkan mereka melakukan gerakan. Penggunaan matras. Iya. Terus apa indikator yang bisa Pak Luis tunjukkan agar bisa memecahkan masalah yang Pak Luis hadapi saat ini? Atau kalau saya boleh katakan Pak Luis, kira-kira kekuatan-kekuatan apa yang
ada pada proses pembelajaran itu yang Pak Louis lakukan untuk bisa anak-anak itu bisa keluar dari persoalan itu, ketidakmampuan mereka untuk roll depan, roll belakang. Ya, jadi begini Pak Ancis, saya berpikir begini, mungkin saya harus menemukan sesuatu yang baru, ya, melakukan perubahan. Dalam hal ini menemukan media pembelajaran atau alat bantu yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan gerakan. Ya. Itu yang saya pikirkan. Media pembelajaran. Oke Pak Louis, jadi indikatornya untuk memecahkan masalah itu adalah menyediakan alat bantu ya, atau menyediakan alat bantu sehingga peserta didik dapat melakukan gerakan dengan mudah. Begitu Pak Louis ya? Iya, betul Pak. Betul. Oke Pak Louis, seandainya diberikan skala kompetensi ya. Karena kita sudah tahu skala kompetensi itu, ya, kira-kira di sekolahnya Pak Louis, kira-kira kompetensi kemampuan anak itu berada pada skala berapa Pak Louis? Ya, baik. Karena itu tadi Pak, saya melihat mereka baru 50% yang menguasai, ya 50% yang tidak menguasai, maka untuk skalanya untuk saat ini anak-anak itu pada skala 5. Skala 5 karena sebagian besar masih belum bisa melakukan gerakan. Skala 5 ya, berarti ada sebagian anak yang belum bisa melakukan gerakan. Separuhnya Terus secara rinci mungkin Pak Louis bisa jelaskan seperti apa itu skala 5 untuk kompetensi itu. Baik, untuk skala 5 ini Pak, dari hasil pengamatan saya, anak-anak bisa melakukan gerakan menggulingkan badan ke depan atau menggulingkan badan ke belakang, tetapi gerakannya belum sempurna. Pada saat mereka melakukan gerakan, kadang ada yang jatuh ke kiri, ada yang jatuh ke kanan, tidak. Kan yang seharusnya Pak, mereka harus jatuh ke depan, berguling ke depan. Seperti itu gerakan roll depan. Itu skala 5. Oke Pak Louis, berarti masih ada sebagian besar siswa belum mampu melakukan gerakan itu, gerakan roll depan dan roll belakang ya. Betul Pak. Lalu apa target Pak Louis untuk ke depannya pada level berapa Pak? Karena tadi kan sudah berada di level 5, paling tidak kan Pak Louis sudah punya target bahwa mereka nanti harus ada peningkatan di level itu. Baik, terima kasih Pak. Saya berniat sekali dan mengharapkan perubahan mereka itu pada level 9. Level 9 itu rata-rata semua anak sudah bisa melakukan. Mudah-mudahan dengan penggunaan alat bantu itu nanti bisa membantu mereka untuk mencapai level itu. Target perubahan. Berarti pada level 9 betul. Berarti ada lompatan besar sekali. Betul Pak. Karena saya yakin sekali itu. Level 9. 9. Tapi belum mencapai kesempurnaan Pak Louis. Belum. Terus luar biasa Pak Louis kalau memang ada target seperti itu, ada lompatan besar dari level 5 ke level 9 untuk mencapai target yang ke-9 Pak Louis. Terus langkah konkret apa yang ingin dilakukan oleh Pak Louis? Atau mungkin ada ide-ide baru untuk bisa membantu siswa sehingga semua siswa mampu melakukan gerakan roll itu, baik roll depan maupun roll belakang, dalam arti mereka bisa melakukan itu dengan mudah. Betul Pak, terima kasih banyak. Untuk langkah-langkah konkretnya, yang pertama kan memang di dalam pembelajaran kita mengacu pada bahan ajar atau modul ajar pada kurikulum mereka sekarang kan anak-anak menggunakan modul belajar, guru menggunakan modul belajar dalam perangkatnya. Yang pertama mengikuti langkah-langkah pembelajaran di situ, kemudian tetap juga menggunakan video pembelajaran untuk siswa diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan. Tetapi yang paling saya inginkan itu Pak, membuat sebuah alat bantu. Nama alat bantunya itu Pak,
alat bantu media bidang miring. Alat bantu bidang miring. Jadi alat bantu bidang miring ini nanti Pak, itu digunakan oleh siswa ketika mereka melakukan gerakan roll depan ataupun roll belakang. Nah kalau pada alat bantu itu nanti kan posisi alat bantu itu media bidang miring itu matras diletakkan di atas media itu, sehingga pada saat mereka melakukan gerakan itu ya hanya sedikit saja membutuhkan tenaga, dengan sendirinya mereka akan melakukan gerakan roll depan ataupun roll belakang. Ya. Itu nanti luar biasa Paulus, luar biasa untuk rencananya itu ya luar biasa ya. Saya salut dengan ide itu Paulus ya. Untuk merancang media pembelajaran ya. Lalu itu tadi media pembelajaran ya, mungkin ada media pembelajaran lain yang harus dirancang oleh Pak Louis nanti atau mungkin hanya itu saja. Ya baik, untuk media pembelajarannya Pak, memang media pembelajaran yang ada itu kan di sekolah itu ada matras ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak cukup hanya dengan matras saja ya. Karena pada kenyataannya anak-anak ketika hanya menggunakan matras saja banyak yang tidak bisa ya, sehingga ide baru saya seperti saya sampaikan tadi itu membuat sebuah alat sederhana, alat bantu sederhana berupa bidang miring itu, media bidang miring ya. Luar biasa Pak Lois ya dengan ide barunya ya, apalagi pembuatan medianya kan dengan memberdayakan peralatan yang ada di sekolah ya. Oke, saya salut. Luar biasa halus. Terus Pak Lois kan sudah menguraikan rencana itu tadi ya, pembuatan alat bantu itu. Terus untuk mewujudkan itu ya, kira-kira Pak Lois membutuhkan dukungan ya, dan siapa yang Pak Lois rekomendasikan untuk bisa mendukung Pak Lois nanti dalam mewujudkan rencana itu. Ya baik, terima kasih Pak. Tentu yang pertama yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari lingkungan sekolah itu sendiri, kemudian rekan sejawat, lalu kemudian siswa, dan saya berencana untuk melibatkan kepala sekolah di dalam proses itu nanti. Supaya terlihat apakah ada perubahan atau tidak di dalam penggunaan media itu, karena media ini nanti Pak saya akan rancang bersama dengan siswa untuk membuatnya ya. Berarti ada kolaborasi antara teman sejawat, siswa dan kepala sekolah ya, dan tentunya nanti karena butuh dukungan dari kepala sekolah untuk bisa memberikan izin atau rekomendasi. Sekaligus nanti mungkin ada evaluasi. Iya betul, jelas ada evaluasi setelahnya. Oke Pak Louis ya, luar biasa ya. Nanti kalau Pak Louis berkolaborasi dengan komunitas sekolah, jika saya dapat menyimpulkan bahwa kegagalan siswa dalam melakukan gerakan roll selama ini adalah karena kurangnya media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran itu ya membantu siswa dalam penguasaan gerak dengan mudah. Dan harapannya ya, setelah Pak Louis menemukan ide baru dengan merancang media pembelajaran atau alat bantu tadi, ya hal itu dapat membantu siswa melakukan gerakan roll dengan mudah. Ya. Oke ya, dari apa yang sudah Pak Louis sampaikan itu, ya apa rencana tindak lanjutnya, Pak? Bisa mewujudkan itu. Baik. Rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjutnya Pak Ajis, karena untuk saat ini memang waktunya sudah tidak mungkin untuk dalam waktu dekat ini, karena sebentar lagi kan kita sudah ujian semester 2 atau ya mungkin untuk rencana tindak lanjutnya itu saya ambil di semester baru tahun depan untuk menerapkan media pembelajaran yang baru itu ya, sehingga harapannya semoga anak bisa termotivasi atau memiliki semangat lagi di dalam mengikuti kegiatan itu. Oke, saya sepakat terus ya, saya sepakat dengan rencananya ya. Oke Pak Louis, berkaitan dengan rencana itu tadi ya, karena Pak Louis
komitmen untuk melakukan itu. Iya. Ya, waktunya kan masih relatif. Iya, masih relatif Ya, ya. belum bisa dilaksanakan. Baik Paulus, saya juga sepakat untuk bisa melaksanakan itu nanti. Ya. Tapi tentunya kan belum bisa dilaksanakan dalam semester ini, ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian. Oke Paulus, rupanya kita sudah sampai pada penghujung pertemuan coaching kita pada hari ini. Ya, apa yang Paulus dapatkan dari proses diskusi kita pada kesempatan ini? Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih Panji sudah menyediakan waktu untuk saya curhat dan berbagi terkait dengan proses pembelajaran di sekolah kita ini. Ya, jadi setelah saya berbicara dengan Panji sekarang, ya saya merasa lega karena sepertinya ada dukungan dengan apa yang saya rencanakan. Ya. Jadi terima kasih Panji untuk waktu dan kesempatan. Saya bangga dan senang sekali. Oke, Terima kasih juga Paulus, ya pertemuan kita ini sangat luar biasa. Ya, ada hal-hal tertentu yang perlu kita diskusikan. Tapi tentunya nanti kan perencanaan itu kan harus bisa terwujud. Betul Pak. Ya. Terus nanti ya, saya dengan senang hati menunggu kesempatannya Pak Louis setelah melakukan perencanaan itu. Ya kita gunakan waktu nanti, kita tentukan waktu dan kesempatan khusus nanti untuk bisa membicarakan. Pak. Siap hati. Siap Pak. Baik. Siap. Terima kasih Pak Louis. Terima kasih banyak Pak Cis. Ya. Selamat siang. Pak Pri, terima kasih banyak. Selamat siang. Oke Pancis, terima kasih Pak Pancis. Luar biasa pelaksanaan coachingnya hari ini Pancis, dan semoga dapat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Pancis ya. Oke baik, terima kasih juga Pak Pri. Ya, saya berharap ya dari kegiatan coaching tadi, ya hasil pengamatan dari Pak Pri ya bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan beberapa kompetensi untuk kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih juga Pak Pancis. Selamat. Sukses ya Pak Pancis. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak Louis. Selamat siang Pak Cis. Pak Louis, bagaimana keadaannya hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak Cis. Baik. Bagaimana kabarnya Pak Cis? Ya, puji Tuhan juga baik, sehat. Ya. Baik, Pak Louis, sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Sudah siap Pak. Oke, ya baik. Ya. Baik Pak Louis, sebelum melakukan kegiatan coaching, ya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Siap. Ya, berkaitan dengan kegiatan itu nanti. Ya. Yang pertama, pada saat pelaksanaan coaching nanti, ya saya akan melakukan pengamatan ya dari kegiatan yang Pak Louis lakukan bersama coaching. Yes. Ya tentu saja yang akan saya amati adalah ya apakah pelaksanaan itu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Ya tentunya Pak Louis kan sudah membaca dan memahami rubrik penilaiannya. Ya sudah. Ya. Terus yang kedua ya yang akan saya amati juga ya apakah pelaksanaan coaching itu ya sesuai dengan alur tirta ya dalam pelaksanaan coaching. Ya terus apakah nanti Pak Louis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya, dan juga saya akan mengamati ya keterkaitan antara pertanyaan coach ya dengan jawaban coach. Siap Pak. Dan yang perlu Pak Louis perhatikan juga ya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip coaching ya seperti kemitraan, terus proses kreatif, ya dan bagaimana usaha untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach ya. Terus berkaitan dengan hal itu ya
saya yakin ya Pak Louis sudah bisa memahami dan sudah bisa menguasai hal-hal yang sudah saya sampaikan. Iya, iya, sudah siap Pak. Ya. Baik Pak Louis, terus yang kedua, dari proses coaching yang akan dilaksanakan sebentar, kira-kira potensi apa yang ingin Pak Louis kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya baik, terima kasih Pak Cis. Jadi dalam proses coaching nanti saya berencana untuk fokus pada beberapa kompetensi di dalam coaching itu sendiri. Ya. Di mana kita tahu bahwa ada 3 kompetensi di dalam coaching itu, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, dan yang berikutnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin nanti yang akan saya konsen nanti adalah 2 saja dulu Pak, yang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan baik. Baik, itu Pak Jo sudah jelaskan itu ya, dari ketiganya itu ya ada 2 kompetensi yang Pak Louis ingin fokus. Betul, 2 ya. Pak. Apa tadi itu Pak Louis? Mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Louis. Terus nanti kira-kira apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang Pak Louis kembangkan? Ya, untuk berbicara tentang indikatornya Pak, ketercapaiannya itu, saya pikir ketika di dalam proses coaching itu nanti akan saya terapkan proses mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri, dan berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengeksplor seluruh permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Nah, sehingga nanti ya, seorang coach bisa menemukan. Betul Pak, supaya bisa menemukan solusi. Ya, baik Pak Louis, terus ini berkaitan dengan harapan. Ya, kira-kira harapan Pak Louis dari observasi yang kita lakukan sebentar apa ya? Jadi tentu harapan yang pertama, prosesnya nanti akan berjalan dengan baik, menyenangkan, dan semoga dari proses percakapan itu, dari proses coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, ya baik Pak Louis ya. Oke, baik ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan semoga bisa menggapai harapan yang kita inginkan bersama. Terima kasih Pak. Selamat. Selamat siang Pak Louis. Selamat siang Pak Pri. Aduh Pak Pri, semangat. Semangat Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Pri? Puji Tuhan baik Pak. Kalau Pak Louis? Puji Tuhan. Ya walaupun cuaca agak mendung ya Pak Anjis ya. Kalau Pancis bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan, ya baik, ya sehat-sehat. Baik Pak. Pak Louis dan Pancis, boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Baik, saya mau bercerita sedikit sebentar Pak tentang apa yang saya rasakan di dalam kelas Pak. Iya. Begini Pak Louis, akhir-akhir ini Pak Louis, saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% Pak, tiap kelasnya. Iya. Oh jadi begitu ya Pak Pri ya. Jadi permasalahan Pak Pri tadi terkait dengan semangat belajar siswa yang kurang ya. Iya, jadi kelihatannya hanya 50% saja yang memiliki motivasi belajar yang bagus ya. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak Apri, mungkin saya ingin menanyakan kira-kira apa harapan dari Pak Apri berkaitan dengan proses coaching kita pada hari ini. Baik Pak, harapan saya Pak, semoga saya bisa mendapat solusi Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh iya, jadi menemukan solusi begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Baik, menurut Pak Apri, apa saja yang membuat murid-murid di dalam kelas itu seperti minat belajarnya atau antusias dalam pembelajaran Pak Apri itu sepertinya kurang? Iya Pak, kalau saya ingat kembali Pak,
hal yang menyebabkan murid-murid saya yang kurang antusias adalah yang pertama Pak, kemungkinan pembelajaran saya sepertinya membosankan Pak bagi mereka. Kemudian pembelajaran saya juga terlalu menuntut, saya terlalu dominan untuk berbicara Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya tidak memberi kesempatan kepada murid-murid saya Pak untuk berpendapat secara aktif, juga berbicara dan dalam pembelajaran saya Pak. Oh iya, berarti seperti yang disampaikan oleh Pak Apri tadi, bahwa memang dari pengamatannya itu disebabkan oleh terlalu monotonnya di dalam pembelajaran, kurang interaktif ya antara murid dengan guru, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya kira-kira apa sih yang membuat murid-murid Pak Apri itu, menurut Pak Apri, ya menurut pengamatan Pak Apri itu apa sih yang membuat hal itu terjadi, tidak antusias, kemudian kurang interaktif? Kira-kira apa menurut Pak Apri? Menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak, Ya, yang menyenangkan dan tidak menonton dan juga tidak membosankan Pak. Mungkin itu menurut saya Pak. Jadi menurut Pak Apri itu bahwa di dalam pembelajaran persoalan utamanya karena kurang kreatifnya begitu ya, kurang kreatif di dalam pembelajaran begitu ya, Iya. Pak Apri ya? Iya Pak. Iya. Saya sependapat dengan apa yang Pak Apri sampaikan. Menurut pendapat Pak Apri, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, mungkin pembelajaran harus terpusat pada murid ke depannya Pak. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking juga Pak perlu, ataupun games untuk supaya pembelajaran lebih menarik Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya. Jadi harus ada ice breaking gitu ya, Iya, supaya tidak membosankan. anak-anak lebih bersemangat di dalam pembelajaran begitu ya, Iya, Pak Apri ya. Ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas, sehingga ada sebagian murid ya begitu tidak mengumpulkan tugas? Iya Pak. Mengenai tugas Pak yang saya berikan kepada murid Pak, mungkin terlalu banyak Pak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya berpikir kemampuan mereka Pak. Iya. Berarti di sini pemetaan kebutuhan belajarnya ya Pak yang kurang ya. Iya Pak. Ya, Betul Pak. baik, ya. Kalau boleh tahu Pak Apri menggunakan sumber belajar apa ya? Jujur Pak, saya biasanya menggunakan buku teks ya Pak yang ada dari perpustakaan Pak. Itu saja yang saya gunakan Pak. Iya. Berarti Pak Apri hanya mengharapkan buku teks yang ada di apa saja ya, di perpustakaan ya. Pak. Lalu adakah sumber lain selain buku teks itu Pak Apri? Saya pikir banyak Pak. Iya. Sumber seperti video pembelajaran dari YouTube, Iya. kemudian artikel-artikel dari blog, Iya betul. kemudian tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet Pak. Ya. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Iya. Pak, seperti TikTok Iya betul. dan Iya. Instagram Pak. Ya, kontekstual gitu ya. Iya Pak. Iya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Apri. Saya yakin sekali bila bisa menggunakan berbagai media atau sumber belajar itu pasti suasana kelas itu akan semakin hidup dan pembelajaran itu pasti menyenangkan bagi siswa. Oke, jadi sekarang apa rencana Pak Apri untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya ke depannya Pak, yang pertama, yang jelas saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti video-video pembelajaran dari YouTube, Ya. kemudian dari Instagram, TikTok. Kemudian yang kedua nanti Pak, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan dan lain-lain Pak, seperti itu. Jadi bagus sekali ya rancangan yang
akan dilakukan, atau itu namanya perubahan, yang membuat suatu perubahan di dalam pembelajaran, ya. Jadi apalagi sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu hal yang wajib bagi kita. Ya begitu ya Pak Pri. Jadi bagus sekali rencananya, mudah-mudahan berhasil begitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Nah, baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya Pak, mungkin terkait dengan komitmen saya ke depan dan rencana saya juga Pak. Mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ke depan ya Pak, dengan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang Pak dalam kegiatan eksplorasi materi yang tanpa ada unsur paksaan Pak. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Pak. Iya. Itu bagus sekali Pak Apri. Jadi rancangan yang dibuat oleh Pak Apri itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Jadi itu mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti. Ya. Baik, coba mungkin Pak Apri mungkin ada lagi yang mau diceritakan. Kalau tidak berarti kira-kira menurut Pak Apri apa yang diharapkan dari obrolan kita pada saat ini? Ya Pak, yang saya harapkan tadi jujur untuk mendapatkan solusi ya Pak sebenarnya terkait dengan bagaimana cara supaya dalam pembelajaran saya dalam kelas tidak membosankan dan anak-anak di dalam kelas penuh semangat, bahagia, bebas. Mungkin itu yang ingin saya harapkan Pak. Bagus sekali Pak ya. Jadi saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Pak Apri. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pak Apri ya. Siap. Saya menunggu proses perubahannya. Semoga apa yang sudah Pak Apri rencanakan dan menjadi harapan kita bersama untuk melakukan perubahan itu akan terus. Baik, selamat siang Pak Apri ya. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik Pak Lois, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Cis. Tadi Pak Lois sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Apri. Saya juga sempat mengamati bagaimana prosesnya tadi. Terus secara pribadi, apa yang Pak Lois rasakan tadi ketika melaksanakan proses coaching? Jadi pada proses coaching tadi Pak Cis, terus terang perasaan saya merasa senang. Karena dalam proses itu tadi saya melihat coach itu sudah sepenuhnya menyampaikan permasalahannya, dan saya senang karena interaksi antara coach dengan coach itu berjalan dengan lancar. Itu artinya sudah berjalan dengan lancar. Iya Pak. Baik, karena sudah melaksanakan kegiatan coaching, kira-kira hal-hal apa saja yang Pak Lois dapatkan dari proses itu tadi, dari proses coaching yang sudah dijalankan itu? Ya baik, terima kasih Pak untuk hal-hal yang saya temukan di dalam proses coaching itu tadi. Yang pertama, saya melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri itu berhasil disampaikan secara keseluruhan, dan saya berhasil menggali-gali ide-ide baru di dalam proses itu, sehingga akhirnya menemukan solusi dalam percakapan itu. Saya juga sempat mengamati tadi situasi dan kondisinya sangat cair ketika Pak Lois melakukan proses coaching itu. Ada interaksi yang bagus antara Pak Lois sebagai coach dengan Pak Apri sebagai coach. Dan pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, alur ceritanya sudah
diterapkan dalam proses coaching itu tadi, ya, Pak Louis juga sempat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, terus Pak Louis juga secara total menghadirkan diri dalam kegiatan itu tadi, ya, sehingga kegiatan itu tadi saya perhatikan begitu cair, ya, interaksinya sangat lancar, ya, antara Pak Louis sebagai coach dengan Pak Pri sebagai coach, ya. Terus kira-kira yang Pak Louis rasakan, bagaimana penerapan alur tirtanya tadi yang Pak Louis rasakan? Iya. Jadi memang di dalam proses coaching itu, Pak, ya, untuk alur tirtanya saya pikir sudah berjalan dengan baik, di mana coach itu berhasil menyampaikan tujuan dari pertemuan kami. Ya. Kemudian coach juga sudah berhasil melalui pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu sendiri berhasil menggali permasalahan itu atau mengidentifikasi masalah itu dengan jelas, sehingga pada proses rencana aksinya itu tadi sudah dinyatakan oleh coach itu sendiri dan pada akhirnya melaksanakan tanggung jawab dengan rancangan-rancangan yang sudah berhasil digali pada proses percakapan itu. Memang apa tadi, Pak Louis sudah berusaha untuk menggali atau mengeksplorasi persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Pri sebagai coach, sehingga Pak Pri juga dengan terbuka mau menyampaikan persoalan-persoalannya itu, ya. Saya pikir itu sudah bagus, ya. Dan dari proses itu tadi, kira-kira kompetensi apa yang Pak Louis kembangkan untuk proses coaching berikutnya? Jadi sangat menarik sekali Pak Sis, di dalam proses coaching itu tadi kami mengalir sejak diskusinya. Jadi memang di dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi, ya, di mana kita tahu yang pertama itu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya pikir di dalam proses itu tadi Pak Ancis, ketiga-tiganya saya jalankan, ya. Namun memang seperti di praobservasi yang saya sampaikan bahwa pada proses coaching itu 2 kompetensi yang mau saya kembangkan di dalam proses itu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan. Ya, mungkin seperti itu. Itu yang Pak Louis rasakan sendiri. Betul. Secara pribadi Pak Louis tentu merasakan bahwa ada kompetensi-kompetensi khusus yang harus bisa dikembangkan. Baik Pak Louis, nanti kegiatan ini kan sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti saya akan masukkan dalam format yang sudah dibuat, sesuai dengan format, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak Louis. Selamat dan semoga untuk kedepannya lebih maju lagi. Siap Pak. Bisa menerapkan sesuatu yang Pak Louis harapkan tadi itu berkaitan dengan kompetensi itu. Selamat ya Pak Louis. Terima kasih. Terima kasih Pak Ancis. Selamat siang. Halo Pak Pri. Halo Pak Louis. Ya, selamat pagi Pak Pri. Selamat pagi Pak Louis. Apa kabar Pak Pri hari ini? Tuhan, kabar baik Pak Louis. Halo Pak Louis, kabarnya bagaimana? Ya, puji Tuhan Pak Pri sama kabar baik ya. Jadi memang hari ini kita dalam situasi cuaca kita yang mendung. Ya Pak Louis. Ya, mudah-mudahan kita tetap bersemangat ya Pak Pri ya. Iya Pak. Baik, kelihatannya Pak Pri sangat bersemangat hari ini. Ya, baik Pak Pri, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak Pri ya. Siap Pak Louis. Baik Pak Louis, setelah ini sebentar saya akan bercakap-cakap dengan Pak Ancis selaku coach Pak Louis. Oke, baik Pak Apri. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik pengamatan yang akan saya nilai dari proses coaching nanti yang akan berlangsung antara Pak Apri dengan Pak Ancis ya Pak ya. Boleh Pak Louis, siap. Baik Pak Apri, nanti pada saat proses coaching itu saya akan amati
dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya buat. Di sini nanti saya akan mengamati apakah alur Tirta itu sudah dijalankan atau belum. Lalu apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach atau belum. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak Apri ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Apri ya. Diantaranya, apakah Pak Apri sudah membaca dan memahami rubrik penilaian? Sudah Pak, saya sudah membaca dan memahaminya Pak. Oke, baik, luar biasa Pak Apri ya. Kita ketahui bersama ada 3 kompetensi inti dalam coaching itu nanti Pak Apri. Rencana Pak Apri yang mau dikembangkan itu pada kompetensi yang mana Pak? Sebetulnya Pak, yang saya kembangkan ketiga-tiganya Pak. Oke. Namun kesempatan kali ini yang ingin saya kembangkan Pak hanya 2 kompetisi saja, yaitu mendengarkan dengan sepenuhnya Ya. dan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Baik, jadi nanti dalam proses itu yang mau dikembangkan ada 2 ya Pak Apri ya, 2 kompetensi ya. Ya, Pak. Pada percakapan itu nanti kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan Pak Apri. Kompetisi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti Pak, yaitu terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, Ya. sehingga nanti mampu menggali ide-ide Ya. terkait ide-ide kreatif penilaian untuk Pak Ancis ke depan Pak. Oke, baik Pak Apri, saya yakin Pak Apri bisa melakukannya dengan baik. Lalu bagaimana penilaian Pak Apri terkait dengan kompetensi yang dikembangkan ini? Saya pikir Pak, mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Ya. itu Pak sangat penting untuk dapat menggali kasus itu sehingga dapat dieksplor dan dapat menemukan solusi sesuai dengan yang diharapkan Pak. Oke, baik Pak Apri. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Untuk indikator ketercapaiannya Pak, nanti menemukan sendiri, uji dapat menemukan sendiri solusinya Pak Iya. dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dengan bantuan 2 kompetisi ini Pak, Iya. dapat mengembangkan ide-ide terkait dengan ide-ide kreatif dari coaching Pak. Oke, baik Pak Apri. Kira-kira apa harapan Pak Apri dari proses coaching ini? Harapan saya Pak dari proses coaching ini, semoga coaching ini nanti berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach atau Pak Ancis nanti Pak. Oke, baik Pak Pri ya. Mungkin untuk kegiatan observasi observasi ini ya mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita akan sama-sama dan saya menjadi pengamat untuk kegiatan coachingnya Pak ya. Oke, baik. Semangat ya Pak ya. Oke Pak, siap Pak. Selamat siang Pak Apri. Selamat siang Pak Ancis. Iya, selamat siang Pak Ancis. Ya. Bagaimana kabar Pak Ancis? Oke, puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Ya, setelah melewati beberapa hari ini, kebetulan kan cuacanya kurang bagus. Cuaca kurang bagus nih. Sehingga pada kesempatan ini kita bertemu dan berdiskusi. Ya, Bagaimana keadaannya Pak Apri? puji Tuhan baik Pak Ancis. Ya. Baik Pak Ancis, yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya Pak Ancis sudah meluangkan waktu untuk datang dan berdiskusi saat ini ya Pak Ancis ya. Ya, Oke. Kira-kira sebentar Pak Ancis kita akan berdiskusi selama 10 menit ya Pak Ancis. ya, Bisa kan Pak Ancis? bisa. Saya juga menyampaikan terima kasih Pak Apri yang sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, ya sekaligus mendengarkan keluh kesah yang saya sampaikan. Ya, karena memang yang diutamakan adalah persoalan yang sedang saya hadapi. Iya. Sehingga saya juga bersyukur dan berterima kasih karena Pak Apri sudah meluangkan waktu untuk itu. Iya. Oke, Francis. Kira-kira apa yang kita diskusikan, Francis, siang hari ini? Baik Pak Apri, selama ini kan saya mengalami
kesulitan berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya jalankan di kelas, ya, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Kesulitan yang saya hadapi adalah anak-anak itu kurang berminat, ya, kurang aktif dalam melakukan percakapan atau berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga pengamatan saya selama ini memang anak-anak itu merasa berat sekali mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, ya. Walaupun tugas yang saya berikan ke mereka itu, ya, dalam berupa teks sederhana atau kalimat-kalimat tunggal, tetapi itu pun mereka rasa berat sekali untuk menyampaikan itu bersama dengan teman-teman, khususnya dalam membuat dialog atau percakapan, Pak. Oke, Pak. Itu berarti ya kesulitan yang Pancis hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, ya, Pancis, ya? Ya, betul, Pak. Betul. Ya. Itu yang saya alami selama ini. Kesulitan saya di situ, Pak. Terus kira-kira nih Pancis, apa yang ingin Pancis dapatkan dari proses diskusi kita hari ini? Ya, baik, Pak. Terus terang sih, Pak, ya memang saya mengalami kesulitan. Ya, saya sebenarnya ingin menemukan cara tentang bagaimana peserta didik saya atau murid-murid saya itu harus aktif, ya, berbicara dalam bahasa Inggris di kelas. Ya. Selama ini memang ada beberapa peserta didik itu, ya, sebagian kecil saja peserta didik itu yang aktif dan berani, ya, untuk berbicara dalam bahasa Inggris, ya. Tetapi saya memang punya harapan dan niat, ya, setidaknya dalam kelas itu, ya, peserta didik saya harus secara menyeluruh atau mereka semua harus bisa berbicara bahasa Inggris ketika saya memberikan tugas kepada mereka. Ya. Oke, Pancis, kira-kira Pancis, kekuatan apa saja yang dimiliki untuk bisa mewujudkan harapan ini, Pancis? Kekuatan itu kan berkaitan dengan sumber daya, ya. Karena itu berkaitan dengan sumber daya, maka salah satu kekuatan yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana cara atau metode yang saya terapkan di kelas berkaitan dengan penyajian materi. Terus yang saya lakukan selama ini memang menyajikan materi itu dalam bentuk video dan PPT, ya, untuk menarik minat peserta didik, ya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, terus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk secara aktif dan berani berbicara bahasa Inggris, ya, terlepas dari benar dan salahnya apa yang mereka ungkapkan. Itu yang saya lakukan selama ini, Pak. Luar biasa ya, Pancis, ya. Ya, terima kasih, Pak. Kira-kira Pancis, dari kekuatan-kekuatan yang ada, kekuatan apa lagi yang perlu Pancis maksimalkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Menyangkut dengan kekuatan-kekuatan itu, ya, mungkin saya harus apa ya, Pak? Saya harus menambah perbendaharaan kosakata mereka, ya, terus mewajibkan anak-anak itu untuk menghafal 7 kata setiap hari, ya, dan selanjutnya mereka langsung menggunakan kata-kata yang mereka hafal itu dalam kalimat sederhana, ya, yang mereka gunakan setiap hari. Berkaitan dengan itu juga, ya, mungkin saya harus bisa membuat pengelompokan kata, misalnya, ya. Misalnya ada kelompok kata kerja, ada kata sifat, ya, ada kata benda, ya. Mungkin hal-hal itu yang perlu saya maksimalkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya, ya. Karena begini, Pak Pri, saya berpikir bahwa anak-anak ini bukan mereka tidak mampu untuk mengembangkan mereka punya potensi, mereka
kemampuan, khususnya kemampuan berbicara bahasa Inggris. Ya, tetapi saya harus bisa menemukan cara bagaimana bisa mengarahkan mereka, menuntun mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Ya, begitu Pak. Luar biasa sekali Pancis. Terima kasih. Oke Pancis, strategi-strategi yang sudah Pancis sampaikan sudah sangat bagus ya. Ya, Kira-kira kapan rencana tersebut bisa dilaksanakan Pancis? ya, begini Pak Pri. Ya. Kalau tidak berhalangan nanti, ya, saya memang punya rencana untuk bisa menerapkan rencana yang saya buat itu minggu depan, ya, dan semoga peserta didik saya bisa menjadi aktif nanti, ya. Ketika saya sudah memberikan tugas menghafal beberapa kata itu, ya, membuat kelompok kata dan menggunakannya dalam kalimat sederhana. Ya, semoga tugas-tugas itu nanti akan bisa memacu mereka, ya, memotivasi mereka untuk bisa membuat kalimat sederhana dan selanjutnya mereka mengungkapkannya itu secara lisan. Oke, baik. Dalam mewujudkan harapan dan rencana tersebut Pancis, Ya. kira-kira Pancis membutuhkan bantuan orang lain dan kira-kira siapa yang Pancis harapkan untuk bisa membantu? Kebetulan di sekolah saya saat ini ada beberapa teman guru senior, guru bahasa Inggris, ya, dan saya rasa mereka sudah mumpuni, ya, baik dari segi pengalaman maupun dari segi penguasaan materi. Ya, nanti saya akan bekerja sama dengan mereka, berkolaborasi, ya, untuk bisa, mungkin mereka bisa luangkan waktu untuk membuat perencanaan secara bersama-sama, untuk bisa mewujudkan apa yang saya harapkan itu, Pak. Oke, Pancis, selamat ya Pancis. Mudah-mudahan rencana kegiatan ke depannya akan berjalan dengan baik ya Pancis ya. Ya, terima Dan kasih. saatnya nanti kita akan berdialog lagi berkaitan dengan hasil kegiatan yang Pancis lakukan ya. Oke Pancis, ngomong-ngomong waktu kita rupanya sudah habis ya Pancis ya. Oleh karena itu terima kasih Pancis sudah berkenan untuk hadir di sini ya Pancis ya. Ya, baik, sama-sama Pak. Ya, terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya, ya, dan semoga harapan saya Bapak masih akan selalu tetap bersedia untuk berdiskusi bersama saya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pancis. Saya ke kelas dulu Pak. Oke, selamat. Selamat ya Pancis ya, Pak Pri, selamat ya. Oke, selamat siang Pak Pri. Selamat siang Ya, Luis. baik, selamat berjumpa lagi Pak Pri ya Siap setelah Luis. melakukan proses coaching tadi. Bagaimana tadi kegiatan? Apakah terus berjalan dengan lancar Pak Pri? Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar Luis. Oke. Menyenangkan dan penuh semangat karena Pancis tadi sangat antusias menceritakan permasalahan yang dia hadapi sehingga terekspos segala ide-idenya Pak. Oke, baik Pak Pri. Setelah proses coaching tadi, setelah saya mengamati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching itu Pak Pri. Baik, Luis. Terkait dengan indikator yang ingin dikembangkan Pak Pri, yang sudah Pak Pri lakukan pada proses coaching tadi, apakah sudah menunjukkan indikator yang baik di dalam proses itu tadi? Baik, Pak Luis, terkait dengan indikator Pak Luis, saya pikir dalam proses percakapan tadi, saya sudah menjalankan dua kompetensi, yaitu di mana memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan baik, sehingga pada akhirnya tadi Pak Luis, saya dengan Pancis menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pancis. Oke, luar biasa Pak Pri ya. Apa yang membuat Pak Pri menilai demikian? Ya baik, Pak Luis, yang membuat saya menilai demikian karena pada prosesnya tadi Pak Luis, saya menerapkan proses mendengar dengan baik. Ya. Ketika Pancis bercerita masalah-masalahnya Pak Luis,
Iya. Saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan pada akhirnya tadi Panci sendiri menemukan langkah-langkah terkait dengan solusi permasalahan yang dihadapi Pak Lois. Ya, baik Pak Pri. Ya memang dari percakapan coaching tadi yang saya amati, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Pri itu sudah menunjukkan sebagian besar dari kompetensi di dalam coaching itu sudah tercapai. Baik Pak Pri, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang sudah berlangsung. Boleh ya Pak Pri? Oke. Baik Pak Pri, setelah melakukan proses coaching dengan Pak Ancis tadi, saya mengamati bahwa di dalam proses itu tadi Pak Pri sudah menjalankannya sesuai dengan alur tirta. Pak Pri sudah menanyakan tujuan dari percakapan itu. Kemudian tahap berikutnya tadi yang saya lihat, Pak Pri sudah mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri, dalam hal ini Pak Ancis. Lalu kemudian rencana aksinya juga sudah terlihat, ya. Lalu kemudian pada akhirnya itu sudah ada bentuk tanggung jawab dari Pak Ancis selaku coach pada kegiatan itu. Jadi mungkin itu yang saya simpulkan dari kegiatan coaching pada hari ini Pak Pri. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Pak Pri, kira-kira nanti itu ke depannya Pak Pri, kompetensi inti mana yang mau Pak Pri kembangkan untuk di proses coaching selanjutnya? Ya baik Pak, rencana ke depannya nanti Pak terkait dengan kompetisi yang akan dikembangkan Pak di kemudian hari, semoga saya mampu menjalankan kompetisi terkait dengan present atau kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengar dengan baik Pak. Oke, baik Pak Pri, ya dari sudah setelah sudah menjalankan proses coaching tadi, memang dari ketiga itu tadi terlihat Pak Pri sudah mampu menuntun coaching untuk mengeksplor seluruh masalah yang dihadapinya. Baik, mungkin untuk sementara seperti itu kita punya perbincangan untuk hari ini setelah melakukan coaching dengan Pak Ancis. Ya, sampai jumpa di proses coaching berikutnya Pak Pri. Selamat dan sukses Pak Pri. Terima kasih Pak. Selamat. Yeah.